Selamat pagi, yang saya hormati selaku Bapak dosen pengajar, Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Puji syukur hari ini saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan sebuah studi kasus bisnis yang sangat menarik. Saya, Ririn Oktaviani Putri dengan NIM 2502010100276 dari Program Studi Manajemen kelas MJ201 pada mata kuliah Pengantar Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis bisnis mengenai salah satu brand fashion lokal Indonesia yang paling fenomenal saat ini, yaitu Erigo. Mari kita menjelajahi strategi dan peluangnya. Erigo bukan sekedar nama merek pakaian biasa. Mereka adalah salah satu brand fashion lokal yang sukses mencuri perhatian pasar lewat pendekatan bisnis yang sangat inovatif. Memulai perjalanannya dari sebuah toko online sederhana hingga berhasil bertransformasi menjadi brand nasional yang dikenal luas. Perjalanan Erigo menyimpan banyak sekali pelajaran berharga, mulai dari kekuatan strategi pemasaran digital, pemahaman mendalam terhadap pelanggan, hingga ketangguhan mereka dalam menghadapi tantangan industri. Selanjutnya, profil usaha dan sejarah singkat Erigo. Lalu, dari mana sebenarnya Erigo bermula? Erigo resmi diluncurkan pada tahun 2011 oleh seorang pengusaha muda yang sangat gigih asal Aceh, yaitu Muhammad Sadat. Menariknya, bisnis ini berawal dari kota Depok, di mana Sadat memulainya benar-benar dari nol sebagai reseller pakaian dan calo tiket dengan modal yang sangat terbatas. Bahkan pada model awal bisnisnya, brand ini belum bernama Erigo, melainkan Selected Co, yang fokus menjual pakaian bertema batik. Namun, melalui transformasi yang dinamis, usaha sederhana ini berhasil berkembang menjadi brand fashion mandiri dengan identitas kuat yang menyasar generasi muda tanah air. Berikut jenis usaha dan portofolio produk. Secara garis besar, Erigo bergerak di industri fashion dan lifestyle. Mereka tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga sukses membangun sebuah ekosistem gaya hidup yang relevan bagi para pelanggannya. Portofolio produk Erigo difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama pakaian kasual, seperti kaos, hoodie, jaket, dan celana kasual dengan desain terkini yang menjadi tulang punggung penjualan mereka. Yang kedua, aksesoris dan lifestyle. Mulai dari topi hingga tas yang berfungsi memperkuat identitas brand sekaligus meningkatkan nilai transaksi rata-rata. Yang terakhir, koleksi kolaborasi. Erigo secara aktif berkolaborasi dengan selebriti, influencer, dan brand lain demi meluncurkan koleksi eksklusif yang selalu memicu antusiasme tinggi di pasar. Next, demografi target. Pertanyaannya, siapa pelanggan utama mereka? Erigo secara cerdas membidik generasi Z dan milenial, sebuah segmen pasar yang sangat aktif secara digital, peka terhadap tren, dan memiliki daya beli yang terus berkembang. Pemahaman mendalam tentang profil pelanggan inilah yang menjadi fondasi utama seluruh strategi bisnis mereka. Poin pertama dari rentang usia produktif. Karakteristik pertama yang paling mendasar adalah usia 16 hingga 35 tahun. Ini adalah kelompok usia produktif yang memegang peranan krusial saat ini. Mengapa? Karena mereka merupakan kelompok yang paling aktif berbelanja secara online, sekaligus menjadi kompas atau penggerak utama dari setiap tren fashion yang berseliweran di media sosial. Menenangkan hati kelompok ini berarti kita sedang memenangkan arus tren pasar. Poin kedua, pelajar dan mahasiswa. Segmen ini memiliki keunikan tersendiri. Mereka memiliki tingkat sensitivitas harga yang cukup tinggi mengingat anggaran yang terbatas. Namun, jangan salah, mereka juga memiliki potensi loyalitas brand yang sangat kuat. Kuncinya hanya satu, jika nilai atau value produk yang kita tawarkan mampu menjawab atau bahkan melebihi ekspektasi mereka, mereka tidak akan ragu untuk setia pada brand kita. Poin ketiga, young professionals. Bergerak ke sub-segmen berikutnya, kita membidik para young professionals atau profesional muda. Karakteristik mereka sedikit berbeda.
Kelompok ini adalah pekerja muda yang aktif bergerak dalam gaya hidup urban sehari-hari. Apa yang mereka cari? Mereka berburu pakaian kasual yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga tetap memiliki harga yang terjangkau agar tetap tampil profesional sekaligus nyaman di sela-sela kesibukan mereka. Terakhir, yang tidak kalah penting dan menjadi jembatan pertumbuhan organik kita adalah para pengguna aktif media sosial. Segmen pelanggan ini sangat istimewa karena peran mereka berlipat ganda. Mereka tidak hanya datang untuk bertransaksi atau membeli produk, melainkan secara sukarela bertransformasi menjadi brand ambasador organik bagi bisnis kita. Lewat unggahan konten, ulasan, hingga rekomendasi dari mulut ke mulut di jejaring digital, merek kita akan terus tersebar luas. Berikut strategi promosi Erigo. Untuk menarik perhatian segmen yang melek digital ini, Erigo menerapkan strategi promosi yang kreatif, berani, dan digital first. Erigo berhasil memenangkan pasar dengan mengawinkan taktik psikologi belanja, seperti menciptakan urgensi lewat flash sale, lalu dengan pemanfaatan ekosistem teknologi modern melalui live shopping, next taktik influencer marketing skala besar, serta penguatan loyalitas berbasis komunitas digital. Mereka mengintegrasikan berbagai saluran digital untuk membangun kesadaran merek atau brand awareness, sekaligus mendorong konversi penjualan. Selanjutnya yang menjadi salah satu faktor terbesar melejitnya nama Erigo di pasar yaitu kampanye digital dan kolaborasi yang berhasil. Melalui kampanye digital yang menggabungkan elemen emosional, tren pop culture, dan interaksi digital yang kuat, Erigo berhasil menciptakan kampanye viral yang mendorong lonjakan penjualan secara signifikan. Ada 3 pilar utama dalam kampanye unggulan Erigo yaitu, pertama, kolaborasi dengan selebriti. Erigo secara agresif bermitra dengan deretan artis dan publik figur ternama Indonesia untuk merilis koleksi-koleksi pakaian eksklusif. Dampaknya sangat instan. Produk kolaborasi ini seringkali langsung habis terjual atau sold out dalam waktu singkat setelah dirilis. Kedua, konten TikTok viral. Mereka sangat fasih memanfaatkan algoritma media sosial dengan memicu trend challenge serta memaksimalkan konten berbasis user-generated atau konten yang dibuat langsung oleh pengguna. Strategi ini berhasil memperluas jangkauan promosi mereka secara organik tanpa biaya iklan yang berlebihan. Ketiga, kampanye musiman. Erigo tidak pernah melewatkan momen-momen besar. Mereka mengemas promo lebaran, tahun baru, dan momen spesial lainnya dengan balutan narasi brand yang sangat kuat, sehingga menyentuh sisi psikologis konsumen yang berbelanja. Pertumbuhan bisnis mereka menghasilkan dampak nyata yang sangat terukur. Di antaranya, pertama, Erigo berhasil menjaring jutaan pengikut di platform Instagram dan TikTok. Yang kedua, mencetak angka penjualan hingga ribuan piece pada setiap kali koleksi terbaru mereka dirilis ke publik. Yang ketiga, membangun brand awareness yang sangat tinggi, khususnya di kalangan Gen Z. Yang terakhir, yang paling mahal, mereka sukses mengukuhkan reputasi sebagai brand lokal premium, namun tetap terjangkau di mata masyarakat. Poin-poin ini membuktikan bahwa eksekusi kampanye yang kreatif mampu membawa brand lokal ke level yang jauh lebih tinggi. Berikut tantangan utama Erigo saat ini. Di balik pertumbuhan dan nama besarnya, Erigo rupanya sedang berhadapan dengan sejumlah tantangan serius yang sebenarnya umum dialami oleh brand fashion lokal di dalam ekosistem pasar yang semakin kompetitif dan dinamis. Ada 4 tantangan mendasar yang sedang membayangi operasional Erigo saat ini. Tantangan pertama adalah persaingan ketat. Saat ini banyak sekali brand fashion lokal baru yang bermunculan di pasar dengan meniru strategi yang serupa dengan Erigo. Banyaknya kompetitor baru ini membuat upaya diferensiasi produk atau strategi untuk tampil beda di mata konsumen menjadi semakin sulit dan memakan biaya yang semakin mahal. Tantangan kedua bergeser ke aspek finansial, yaitu tekanan harga. Di satu sisi, ekspektasi pelanggan terhadap Erigo adalah harga produk yang selalu terjangkau. Namun di sisi lain, realita di lapangan menunjukkan bahwa biaya produksi dan biaya logistik terus mengalami peningkatan. Ketimpangan ini secara otomatis menciptakan tekanan margin keuntungan yang cukup berat bagi manajemen.
Tantangan ketiga datang dari karakteristik industri itu sendiri, yaitu perubahan tren cepat. Siklus tren fashion saat ini berjalan dengan usia yang semakin pendek. Hal ini memaksa dan menuntut Erigo untuk terus berinovasi dan memproduksi koleksi-koleksi pakaian baru secara konstan jika mereka tidak ingin kehilangan relevansi di mata konsumen. Tantangan keempat yang tidak kalah krusial adalah konsistensi kualitas. Ketika sebuah brand bertumbuh semakin besar, volume produksinya pun pasti makin melonjak tajam. Menjaga agar kualitas produk tetap konsisten sama bagusnya di tengah lonjakan volume produksi yang masih aktif tersebut merupakan sebuah tantangan operasional yang sangat kompleks di lantai pabrik. Bagaimana Erigo menghadapi tantangan pasar yang dinamis tersebut? Erigo tidak tinggal diam atau sekedar bersikap pasif. Mereka merespons tantangan dengan pendekatan yang sangat adaptif dan berorientasi pada data. Manajemen Erigo tidak hanya beraksi ketika perubahan itu datang, tetapi mereka bergerak proaktif dalam membangun kapabilitas internal agar bisnis mereka tetap relevan di industri fashion. Untuk menghadapi tantangan pasar yang dinamis tersebut, ada 4 pilar strategi yang diterapkan oleh Erigo. Yang pertama, engagement pelanggan, terus menjaga ikatan dan interaksi yang kuat dengan konsumen. Yang kedua, diversifikasi saluran, tidak bertumpu pada satu platform penjualan saja. Yang ketiga, pengembangan produk agile, bergerak lincah dan cepat dalam menangkap tren mode terbaru. Dan yang keempat, keputusan berbasis data, memanfaatkan data pasar untuk meminimalkan resiko bisnis. Keempat strategi ini saling memperkuat satu sama lain. Sinerginya berjalan seperti ini. Misal, data pelanggan yang dikumpulkan akan menginformasikan proses pengembangan produk agar bisa melahirkan koleksi yang jauh lebih tepat sasaran. Di saat yang sama, diversifikasi saluran penjualan akan memagari bisnis dari resiko ketergantungan pada satu platform, sekaligus memperluas dan memperkuat ikatan engagement komunitas konsumen secara keseluruhan. Dari model ini, kita belajar bahwa untuk bertahan di pasar yang dinamis, seluruh lini strategi perusahaan harus bergerak beriringan secara harmonis. Mengapa model bisnis Erigo patut dicontoh? Erigo sejatinya bukan sekedar brand fashion biasa. Mereka adalah sebuah studi kasus nyata tentang bagaimana sebuah bisnis lokal mampu tegak berdiri dan bersaing di era digital. Berkat formula strategi yang tepat, eksekusi yang konsisten, serta pemahaman yang mendalam tentang pelanggannya. Terdapat 4 pilar keunggulan utama yang membuat model bisnis Erigo ini sangat layak dijadikan rujukan. Pilar pertama adalah digital first dari awal. Sejak awal menapakkan kaki, Erigo dibangun di atas fondasi digital. Langkah ini sangat cerdas karena memberikan keunggulan berupa skalabilitas yang sangat cepat, tanpa perlu dibebani oleh biaya infrastruktur fisik yang besar di tahap-tahap awal pertumbuhan usaha mereka. Pilar kedua adalah pemahaman pelanggan yang dalam. Di dalam manajemen Erigo, tidak ada keputusan yang diambil berdasarkan tebakan atau asumsi semata. Setiap kebijakan, baik dalam pengembangan produk baru maupun strategi pemasaran, selalu didasarkan pada data perilaku dan preferensi nyata dari para pelanggan mereka. Pilar ketiga yang menjadi senjata andalan mereka adalah agilitas dan kecepatan eksekusi. Kemampuan organisasi Erigo untuk merespon pergeseran tren dengan kilat, lalu langsung mengeksekusi dan meluncurkan produk baru secara agile, telah bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif utama yang sulit ditiru oleh kompetitor lambat. Pilar keempat yang mengunci hati konsumen adalah brand story yang kuat. Erigo berhasil merajut narasi identitas merek yang sangat resonan dengan jiwa generasi muda Indonesia. Mereka sukses memposisikan diri sebagai representasi produk yang lokal, modern, namun tetap terjangkau di dompet target pasarnya. Di era modern ini, fleksibilitas yang dikawinkan dengan validasi data adalah kunci untuk memenangkan pasar. Erigo telah meretas jalan tersebut dan membuktikan bahwa produk lokal punya taji yang sangat tajam. Sebagai penutup, mengapa model bisnis Erigo ini sangat patut dicontoh? Erigo telah membuktikan bahwa kesuksesan bisnis di era digital tidak melulu ditentukan oleh modal yang besar. Kuncinya terletak pada strategi yang tepat, eksekusi yang konsisten, dan kemampuan beradaptasi.
Ada 3 pembelajaran kunci yang bisa kita pelajari. Sejak tahun 2011, mereka membuktikan proses dari reseller hingga menjadi brand nasional bisa dicapai dalam beberapa tahun saja. Selanjutnya terdapat 3 pilar strategi utama yang mereka pegang, yaitu digital first, customer centric, yaitu yang berpusat pada pelanggan, dan agile execution, yaitu eksekusi yang lincah. Dan satu pesan utamanya adalah pahami pelangganmu lebih dalam dari siapapun, lalu layani mereka dengan lebih baik. Erigo menjadi bukti nyata bahwa brand lokal Indonesia mampu bersaing secara nasional, bahkan global jika dibangun dengan strategi digital yang kuat, pemahaman pelanggan yang mendalam, serta komitmen terhadap inovasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.